Bisa saja cuma 100.000 uang yang dikorupsi, 10.000 yang dikorupsi, itu ujian dari Allah datangnya 1 tahun penyakit, 2 tahun penyakit, ribut rumah tangga, anaknya nakal, susah menikah, efeknya besar. Nasihatnya supaya dijauhi dari para korupsi. Jazakumullah khair. Teman-teman sekalian, harta haram itu panas, gak enak, dikejar-kejar orang, dan efeknya besar. Bisa saja cuma 100.000 uang yang dikorupsi, 10.000 yang dikorupsi, itu ujian dari Allah datangnya 1 tahun penyakit, 2 tahun penyakit, ribut rumah tangga, anaknya nakal, susah menikah, efeknya besar. Jangan pernah teman-teman mengkhayal berbuat dosa lalu tidak dihukum, itu nggak mungkin. Allah SWT akan hukum. Saya aja teman-teman tolong buka surah Al-Ankabut, surah nomor 29. Coba dibuka di aplikasi handphonenya. Saya bacakan dalilnya supaya kita sadari apa yang saya sampaikan tadi ya. Ayat 4-nya ya. Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 4. Bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu, pelanggaran-pelanggaran kriminal, mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sungguh buruk apa yang mereka tetapkan itu atau fahami itu. Jadi kalau ada orang berzina, mencuri, berbohong, menipu, memfitnah, apa saja, adu domba, terus kemudian dia pikir dia akan aman. Tidak teman-teman sekalian. Percaya dengan lisan saya. Ujung-ujungnya nanti Anda akan mengatakan, atau antum akan mengatakan, kok bisa? Pasti bisa. Orang yang koruptor, apakah teman-teman kira mereka itu orang bodoh? Orang-orang yang sudah korupsi sekian banyak miliar, mereka bukan orang bodoh. Mereka punya strategi sebelum melakukan penipuan itu, korupsi itu. Tapi bagaimana Allah bongkar? Dengan satu kejadian, dengan seorang staf yang bongkar, tiba-tiba kebongkar. Dan pada saat terbongkar itu luar biasa gitu. Dipermalukan di media, hartanya disita, keluarga, istri, anaknya terbengkalai. Tidak ada kebahagiaan dalam kemaksiatan, termasuk harta haram. Siapapun di antara Anda yang hadir yang sedang mengalami masalah apapun masing-masing secara individu, jadikan sebagai salah satu bahan introspeksi, ya, introspeksi diri, muhasabah itu adalah apakah sumber yang masuk sudah halal atau tidak. Kapan ada haram ini bahaya sekali. Dan teman-teman saya ajak ikutin ceramah kami di YouTube, ada judulnya Akibat Makanan Haram. Efeknya bahaya sekali. Nggak ada keberkahan, sebanyak apapun nggak ada keberkahannya. Orang kalau hasil korupsi, hasil curian, habis juga pada yang haram nanti, ke diskotik, ke bar, perzinahan, karaoke dan segala macam. Habis pada kemaksiatan juga, nggak akan ada berkahnya. Tapi kalau rezeki halal, ada orang mungkin gajinya cuma 1 juta, 2 juta rupiah per bulan, dia tinggal sama istrinya, sama anaknya 2, mertuanya numpang, cukup keberkahan yang ada, gitu kan. Jadi korupsi dan yang lainnya, manipulasi data, semua ini bukan membawa pada ketentraman, malah masalah dalam kehidupannya. Tidak perlu teman-teman mencari yang haram, yang halal. Kata Hasan Basri rahimahullah, aku selalu senang dan tenang, ya, karena aku sudah tahu rezekiku sudah Allah tentukan dan tidak akan pernah pindah ke orang lain. Teman-teman akan datang rezekinya. Dalam hadis Nabi SAW yang lain, tidak akan wafat seseorang sampai seluruh rezekinya diberikan. Kalau ada yang Allah takdirkan kepada teman-teman masuk sesuap nasi pun, maka tidak akan meninggal sampai itu sampai di mulut kita. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu mengambil sesuatu yang haram, yang halal, gitu kan. Teman-teman, sebenarnya kita punya potensi yang sama, kita punya waktu yang sama, 24 jam. Siapa dari kita punya 25 jam? Tidak ada. 24 jam, punya 2 mata, punya 2 telinga, punya 2 tangan, punya 2 kaki, sama. Bedanya kita mau menggali potensi kita atau tidak. Saya sering sampaikan tadi ini di materi judulnya Katakan Iya Untuk Sukses di YouTube. Teman-teman bisa ikuti insyaallah di di medsos resmi kami di Khalid Basam Official itu ada di YouTube, di playlistnya ada khusus judul Katakan Iya Untuk Sukses. Di situ saya bahasakan teman-teman, kalau seseorang itu, ya, niatnya memang ingin menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang kaya, bisa. Allah SWT berikan innamal a'malu binniyat. Ini hadis bukan hanya berlaku pada ibadah, tapi bahkan urusan dunia pun. Saya kasih contoh, kalau ada 2 orang bekerja di satu instansi, anggaplah dua-duanya jadi OB, ya, instansi tersebut. Yang satu pada saat terima gaji 2 juta atau 3 juta per bulan misalnya, dia mengatakan 1 juta
buat istri saya, 1 juta buat saya, 1 juta buat nabung, sudah cukup 3 juta rupiah. Ya udah begini saja. Kita akan temukan orang ini 10 tahun berturut-turut tetap OB. Tapi kalau si B ini, si A misalnya, si B ini enggak. Dia cuma begitu masuk instansi dia tanyakan, bagaimana caranya saya supaya bisa meraih jabatan di perusahaan ini, supaya saya lebih baik dari sebelumnya. Awal dia masuk kerja dia sudah tanyakan begitu. Oh, kamu kalau prestasi di sini, di sini, di sini, di sini, kamu akan dapat seperti ini. Lalu mulailah dia rancang. Kita akan temukan 10 tahun ke depan orang ini akan dapat prestasi yang dia inginkan. Innamal a'malu binniyat, semua sesuai dengan niatnya. Pernah ada 3 orang atau 4 orang anak muda, seingat saya 3 atau 4 orang itu ya, di masa tabi'in, ada seorang sahabat bersama mereka, Abdullah bin Zubair, kemudian adiknya dia, kemudian ada 2 adiknya. Yang satu kalau nggak salah Urwa bin Zubair, satu lagi saya lupa namanya. Ada 3 orang bersaudara, dan yang satu ada, kalau seingat saya, Abdul Malik ibn Marwan. Ada 4 orang ini. Anak-anak muda lagi duduk depan Ka'bah, lalu mereka saling berbisik satu sama lain mengatakan, ayo kita sebutin yuk harapan kita, cita-cita kita, gitu kan? Kira-kira seperti apa? Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu mengatakan, ini sahabat Nabi tapi masih muda umurnya. Dia mengatakan, saya berharap menjadi khalifah muslimin. Kemudian adiknya mengatakan, saya berharap menjadi gubernur di wilayah Iraqain, Irak dan Iran. Pas tiba di Abdul Malik ibn Marwan, dia mengatakan, kalau itu angan-angan kalian, saya berharap menjadi khalifah muslimin tapi menguasai seluruh wilayah Islam. Kalau Abdullah bin Zubair tadi berharap menjadi khalifah, tapi dia hanya menguasai wilayah Hijaz dan wilayah Persia, wilayah Irak. Maka Urwa bin Zubair yang terakhir mengatakan, waktu ditanya, kamu angan-anganmu apa? Kami semua sudah sebutin, 2 orang mau jadi khalifah, tapi satu lingkupnya lebih luas menguasai muslimin, Abdul Malik bin Marwan, yang satunya Abdullah bin Zubair menguasai Hijaz dan wilayah Irak dan Iran. Adiknya dia, saya lupa namanya ini berharap jadi gubernur di wilayah Irak dan Iran. Abdullah bin Zubair, adiknya Abdullah bin Zubair ada namanya Urwa bin Zubair. Ditanya dia, kamu mau jadi apa? Angan-anganmu? Dia bilang, angan-angan dan cita-cita saya menjadi ulamanya muslimin, mengajarkan Islam dan segala macam. Subhanallah, tidak lebih dari 10 tahun dari masa itu teman-teman sekalian, semuanya mendapatkan apa yang mereka inginkan. 4-4-nya ini. Maka ini malam-malam bin niat, gitu kan? Untuk apa korupsi? Untuk apa mengambil sesuatu yang haram? Maju teman-teman sekalian. Gali potensi kita. Kita bisa sebenarnya mendapatkan. Allah SWT selalu membuka antara azan dan iqamah doa mustajab. Kita lagi puasa yang mustajab menjelang buka puasa. Sepertiga malam pada saat sahur mustajab doa. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya coba praktikin kaidah ini teman-teman sekalian. Beberapa tahun lalu kami naik motor, masih mengajar numpang sana sini karena saya masih ngontrak. Tapi saya coba terus berdoa kepada Allah, terus coba menggali potensi ada. Saya terus belajar. Alhamdulillah. Sekarang Allah SWT berikan kendaraan, Allah berikan perusahaan, Allah berikan ya, harta yang cukup. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya tergantung kita bagaimana. Jadi nggak usah masuk yang haram, cari yang halal saja. Kalau ada statement yang sering kita dengar di masyarakat, haram aja susah apalagi halal, ini statement yang ngawur, ini keliru, gitu kan? Gak ada ini teman-teman sekalian. Saya sudah jelaskan tadi, halal itu banyak, yang haram itu justru sedikit. Dan haram untuk dipelajari dan ditinggalkan, yang halal untuk dipelajari dan dinikmati. Allahu a'lam.